Xiaomi coba peruntungan bisnis di sektor kendaraan elektrik dan kenalkan produk mobil listrik terbarunya. Peringati 19 tahun tragedi tsunami Aceh, Ina CBT jadi teknologi deteksi dini tsunami buatan Indonesia. Samsung kenalkan teknologi layar gulung pada gelaran SID Display Week 2023. Hai guys, selamat datang di segmen High News by Hai Elektronik, di mana kami akan selalu memberikan informasi menarik, terbaru, dan terdepan yang pastinya akan selalu membuka wawasan kalian terkait perkembangan teknologi, elektronik, dan gadget di dunia. Bersama saya Dian dan rekan saya Dilan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selengkapnya di High News. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, gue mau kasih tahu ke kalian nih, jika Hai Elektronik sedang melakukan giveaway spesial 25.000 subscribernya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah spesial laptop IdeaPad dari Lenovo, microwave dari Aqua, dan headset Bluetooth dari Panasonic, dan TWS yang keren banget dari Panasonic juga nih guys. Banyak juga hadiah-hadiah menarik lainnya yang bisa kalian dapatkan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di video di sini nih. Sebelum masuk ke berita pertama, kita mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Hai Elektronik. Jangan lupa untuk langsung di-subscribe dulu sekarang dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar elektronik dan teknologi yang bakal terus kita update di channel ini. Langsung saja kita masuk ke berita pertama. Silahkan Dilan. Kabar besar datang dari Xiaomi. Perusahaan asal Tiongkok tersebut telah mengumumkan rencana untuk mengungkap teknologi mobil listrik mereka pada tanggal 28 Desember 2023. Namun, perlu dicatat bahwa peluncuran resmi mobil listrik ini masih dijadwalkan pada tahun 2024. Pengembangan mobil listrik Xiaomi telah menjadi perjalanan panjang bagi perusahaan yang terkenal dengan smartphone-nya ini. Sejak pengumuman rencana masuk ke pasar mobil listrik pada 2021 lalu, Xiaomi telah menjadi pesaing serius bagi pemain terkemuka seperti Tesla. Selama proses pengembangannya, berbagai rumor dan bocoran terkait mobil listrik pertama Xiaomi telah mencuat. Detail terkait desain bodi dan interior mobil telah terungkap melalui badan regulasi setempat setelah Xiaomi memperoleh izin pemasaran untuk kendaraan listriknya. Dalam acara yang diberi nama Stride pada 28 Desember 2023 nanti, Xiaomi diperkirakan akan merinci mesin, fitur canggih, serta teknologi dari mobil listriknya. Bocoran juga mengindikasikan bahwa kendaraan ini akan dilengkapi dengan teknologi self-driving yang maju. Tak hanya sekedar mobil listrik, Xiaomi berencana untuk menggabungkan otomotif, elektronik konsumen, dan ekosistem pintarnya dengan sistem operasi baru bernama HyperOS. HyperOS ini juga akan menjadi bagian dari ponsel-ponsel mereka mulai tahun 2024 nanti. Pengumuman ini memicu antusiasme besar terkait teknologi canggih apa yang akan ditawarkan oleh mobil listrik pintar pertama Xiaomi. Apakah mobil listrik Xiaomi ini nantinya akan sesukses penjualan smartphone-nya? Kita tunggu saja, homies. Memperingati 19 tahun tragedi tsunami yang melanda Aceh tepat pada 26 Desember 2004, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT telah mengembangkan beragam inovasi teknologi untuk memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami di Indonesia. Ini dilakukan sebagai respons atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 yang mendorong penguatan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Sejak tahun 2005, BPPT telah merancang teknologi INABOI dan Indonesia Cable Based Tsunami Meter atau INA-CBT untuk mendeteksi gempa bumi dan tsunami jarak jauh dan dekat pesisir. Kombinasi dari kedua teknologi ini menjadi bagian penting dalam peringatan dini terhadap ancaman tsunami di Indonesia. Dalam pengembangan terkini, BPPT berhasil mengembangkan teknologi terbaru yang disebut Indonesia Coastal Acoustic Tomography atau INA-CAT. Teknologi ini menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi perubahan muka laut akibat tsunami dan memiliki kemampuan untuk mengukur kecepatan gelombang tersebut menuju ke pantai. Salah satu keunggulan dari INA-CAT adalah kemampuannya dalam mendeteksi gelombang tsunami dengan lebih luas dibandingkan dengan sensor pasang surut biasa. Penempatan sistem ini di sekitar pesisir juga bertujuan untuk melindungi teknologi tersebut dari kerusakan atau tindakan vandalisme. Rencananya, BPPT akan memasang sistem INA-CAT di 3 lokasi strategis di Indonesia, yakni di Selat Lombok atau Nusa Tenggara, Teluk Palu Sulawesi, dan Selat Sunda Jawa. Dengan perangkat akustik tomografi ini, BPPT ingin memberikan informasi real-time tentang arus laut, suhu, dan sifat fisik di berbagai wilayah perairan. Seluruh sensor dalam sistem peringatan dini tsunami atau dikenal sebagai Indonesia Tsunami Early Warning System atau INA-TEWS dapat mengirimkan data kepada lembaga terkait seperti BMKG dan BNPB. BPPT terus mengembangkan prediksi bencana dengan memanfaatkan berbagai sensor ini dan berpotensi besar dengan penggabungan data melalui Internet of Things. Inovasi teknologi dari BPPT diharapkan
diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami di Indonesia, membantu mitigasi risiko bencana, serta memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat dari ancaman tsunami di masa mendatang. Semoga dengan adanya teknologi ini nantinya bisa jadi opsi preventif dan mitigasi serta peringatan dini untuk masyarakat Indonesia ya, Homies. Berita terakhir datang dari Samsung yang memperkenalkan teknologi layar terbarunya pada ajang SID Display Week 2023. Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah teknologi layar gulung yang disebut sebagai rollable flex. Seperti namanya, layar ini bisa digulung layaknya sebuah kertas dengan ukuran layar mencapai 5 cm ketika digulung, dan ketika dibentangkan layar ini bisa mencapai tinggi atau lebar sekitar 25 cm atau 5 kali lipat lebih lebar dari ukuran layar yang ketika digulung. Tentunya pengguna bisa menghemat banyak ruang ketika layar ini tidak dipakai dengan menggulungnya. Selain rollable flex, Samsung turut memperkenalkan layar lipat jenis lain yang dijuluki dengan flex in and out. Layar ini bisa dilipat secara 360 derajat ke dalam atau inward dan keluar atau outward. Tidak seperti ponsel lipat Samsung Galaxy Z Fold 4 yang memiliki layar dengan mekanisme lipatan inward saja. Samsung sendiri tidak menjelaskan engsel jenis apa yang mereka gunakan untuk membuat layar flex in and out. Namun mereka mengklaim jenis layar seperti ini bisa membuat ponsel lipat nantinya memiliki bobot ringan dengan dimensi ketebalan yang tipis. Ada pula flex hybrid yang merupakan layar yang bisa digeser dan dilipat, serta slidable flex solo yang merupakan layar laptop yang bisa digeser untuk mengubah ukurannya mulai dari 13 sampai 17 inci. Makin canggih aja ya, Homies, teknologi display sekarang. Sebelum kita tutup, Hai Elektronik turut berbelasungkawa atas korban yang terdampak oleh tragedi tsunami Aceh 19 tahun lalu. Semoga korban yang terdampak diberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta selalu semangat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Semoga tragedi 26 Desember 2004 lalu bisa kita cegah dan tidak terulang kembali, baik itu di Aceh ataupun di kota-kota lainnya di Indonesia. Oke Homies, sekian Hai News kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton Hai News biar kalian gak ketinggalan seputar update dunia teknologi, elektronik, dan gadget. Jangan lupa juga untuk komen, like, serta subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan segmen Hai Elektronik lainnya. Saya Dilan. Saya Dian, pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.